Nah, hari ini aku mau testimoni lagi, Mbak. Masya Allah banget. Jadi di tahun 2025 ini, alhamdulillah aku udah kebeli mobil cash, Mbak, tanpa kredit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah kajabah sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.armelia@gmail.com atau ke nomor 0813 15 43 0565. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku aku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Atau jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja, keduanya buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin. Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. BTW jangan salfok sama gorden di belakang, aku duduknya seperti ini ya. Kenapa seperti ini? Karena aku lagi ngatur cahayanya yang cakep tuh gimana, karena tadi kalau taruh di depan aku gitu kayak kurang gitu ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya, soalnya ini udahlah biarin dah begini ya, padanya aja ya. Doain ya semoga bisa punya ruangan YouTube yang estetik, yang dipandangnya tuh enak, amin ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya kali ini dari Mbak N di Kalimantan Selatan. Tepatnya kayaknya kalau nggak salah sih di Banjar juga ya, jadi langsung aja kita bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf aku agak-agak salfok. Ini tuh bajunya kegedean banget teman-teman. Jadi ini baju aku waktu aku gendut ya, Cela waktu gendut tuh gede banget kan. Nah jadi sekarang tuh ya ampun kegedean banget tangannya juga, jadi aku jadi ikutan kelihatan gede ya. Tuh, udah lanjut aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Mbak Mel, perkenalkan aku N dari Banjarmasin. Halo Mbak N. Minta tolong sebutin inisial aku aja Mbak kalau dibacain. BTW Mbaknya masih ingat aku nggak ya? Aku udah testi di sini 2 atau 3 kali kayaknya. Nah hari ini aku mau testimoni lagi Mbak. Masya Allah banget. Jadi di tahun 2025 ini, alhamdulillah aku udah kebeli mobil cash Mbak tanpa kredit. Ya walaupun mobilnya bukan expander yang aku bilang ke Mbak waktu itu, tapi nggak apa-apa, ini udah cukup kok buat aku bisa bawa mama dan bapak aku jalan-jalan. Awal sebelum aku membeli mobil ini, dari dulu emang pengen banget punya mobil. Setiap hari, setiap detik kalau aku lagi sholat, aku selalu doa, ya Allah pantaskanlah hambamu ini untuk memiliki mobil. Pengennya sih expander ya, tapi nggak apa-apa ya Allah, apa aja asal muat buat keluarga aku dan asal nggak kehujanan dan kepanasan gitu. Dan semoga jika aku beli mobil nanti, mobilnya bisa dipakai jangka waktu yang panjang dan tidak ada kerusakan sedikit pun. Detail banget ya doaku Kak, itu baru minta mobil, doanya udah panjang banget, itu belum masuk list jodoh dan lain-lain. Setiap kali aku keluar jalan lihat mobil aku selawatin terus Mbak, sampai aku bilang ya Allah nggak apa-apa yang ini yang kayak gini, nggak harus expander. Nggak apa-apa kata aku sambil ngebayangin juga aku gimana aku nyetir, gimana senyum-senyumnya bapak dan mama aku yang setiap minggunya aku ajak jalan-jalan. Pasti ujung-ujungnya giliran udah mobil males kan jalan-jalan, ayo ngaku Mbak. Biasanya gitu soalnya ya. Nantinya aku beli mobil ini, nanti Kak pas temannya Bapak, oh niatnya kok nanti. Niatnya aku beli mobil ini, nanti Kak pas temannya Bapak aku bayar utang. Jadi Bapak aku ini nolongin temennya waktu itu. Rumahnya mau disegel Bang. Terus dia ke rumah aku nangis-nangis gitu. Lalu bapak aku nggak tega, dibantulah dengan nominal yang lumayan gede. Terus bapak aku nolonginnya sampai jual kendaraan. Dia sama kendaraan aku. Terus jual emas aku dan emas mamaku. Baik banget bapaknya ya. Terus aku nggak apa-apa sih karena aku kasihan juga liatnya seiring berjalannya waktu kan ya. Alhamdulillah aku sama mama aku bisa beli lagi emasnya. Dan aku juga beli kendaraan baru cash tanpa kredit, Masya Allah. Tapi nggak kerasa udah 3 tahun terlewat, ternyata nggak dibayar-bayar juga sama temennya bapakku. Wah gitu tuh biasa dah tuh ya. Um,
Terus bapak aku minta tolong nih diurusin sama omku, kita bikin perjanjian hitam di atas putih karena waktu itu sama bapakku, bapak aku ini nggak mau pakai surat karena dia percaya banget sama temennya ini. Terus temennya bilang insya Allah dilunasin tahun 2026, ada yang ditunggu gitu katanya. Nah awalnya aku mau beli mobil mau nungguin uang itu, tapi karena lama banget jadi aku bertekad dengan diriku sendiri, ya Allah ini gimana ya supaya aku nggak nunggu uang itu. Pakai uang aku aja deh gimana caranya supaya aku bisa kebeli. Nah kebetulan aku nabung lagi, aku kan nabung lagi. Jadi aku ada emas 35 gram, ini kalau dijual uangnya 50 juta. Sedangkan mobil tadi harganya 75 juta, bisa nego jadi 73 juta katanya. Ternyata ada teman bapak aku yang satunya mau bayar utang 20 juta. Ini kita masalahnya utang piutang ya, lanjut. Terus kata aku uangnya buat nambahin beli mobil ya. Aku bilang ke bapak aku gitu. Bapak aku awalnya bilang nggak usah terlalu terburu-buru, tapi tahu-taunya ya udah pakai aja. Tapi bapak aku minta 5 juta buat baikin lantai halaman untuk disemen lagi, jadi 15 jutanya nggak apa-apa buat aku nambahin beli mobil. Tadi kan udah punya berapa tuh? 50 tambah 15 65 ya. Terus mama aku ini mau jual cincinnya 10 gram buat beli motor karena motor bapakku itu udah lumayan rusak. Tapi bapak aku nggak mau karena motornya itu udah lama banget jadi sayang katanya dijual. Lalu bapak aku ngomong ke aku motor aku dibeli seharga cincin 10 gram mama aku. Tapi aku masih tetap bisa make, tapi katanya sama-sama. Karena waktu itu harga emas lagi naik jadi cincin mama aku dijual sekitar 15 juta lebih. Nah, total uangnya untuk beli mobil jadi 75 juta Kak. Dari awal udah cek-cek harga mobil dan bermacam-macam ragam harganya Kak. Ada yang 65 tapi posisinya lumayan jauh dari rumah aku. Awalnya tertarik sama yang 65, mereknya Mazda 2 Mazda 2 tahun 2012, tapi karena bapak aku kurang paham dengan mesin mobil jadi bapak aku nggak bisa cek. Jadi aku nunggu kakak sepupu aku yang di Kaltim untuk pulang ke Banjar tapi dia nggak bisa tergesa-gesa. Jadi ditunggu kapan dia bisanya. Terus beberapa hari kemudian si tukang showroomnya tadi ngechat aku bilang mobilnya udah laku. Ya udah berarti belum rezekinya aku yang harga 65 tadi loh teman-teman ya. Aku juga sempat sholat istiqoroh 2 hari buat berdoa, ya Allah kalau memang mobil itu bagus buat aku tolong jangan dijual ke orang lain. Tapi kalau memang mobil itu belum bagus atau belum baik menurut engkau buat aku nggak apa-apa ya Allah jual aja ke orang aku ridho dan ikhlas. Ternyata emang laku ke orang mobilnya, ya udah nggak apa-apa aku pun biasa aja karena mungkin emang itu belum baik buat aku. Singkat cerita, aku cari-cari lagi nih mobil di Facebook, di IG, di TikTok. Napas dulu ya kalau baca emang rada-rada sesek ya. Uangnya udah ada 80 juta tapi cari mobil yang cocok dan pas yang susah ternyata. Ya udah berapa hari kemudian tibalah kakak aku di Banjar, hampir seminggu kayaknya aku cari-cari mobil yang pas. Taunya dapetnya di Martapura harganya 75 juta dinego katanya bisa 73 juta mobilnya. Merek Ford Fiesta tahun 2012 sampainya di tempat biasanya dinego dikit aja Kak dikurangin 200 ribu jadi 72 juta 800. Ya udah deal di tempat dan cek barang. Kata kakak aku mobilnya masih bagus karena kayaknya yang make tuh cewek, mobilnya jarang dipakai kayaknya deh. Ya udah kan deal di situ lalu mobilnya aku bawa pulang deh. Walau mobilnya mobil sedan sih Kak, tapi mesinnya bagus banget masih dan terawat karena aku juga doa setiap hari kalau aku beli mobil semoga mobilnya yang nggak cepat rusak, semoga mesinnya sehat dan bisa dipakai jangka panjang. Semoga nggak ada kendala ya Mbak mobilnya, amin. Soalnya kan ini udah tua banget juga tahunnya. Tapi nggak apa-apa aku tetap bersyukur intinya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Padahal harganya cuma 72 juta 800 tapi aku kesenangan minta ampun. Berkali-kali aku bersyukur sampai nangis Mbak, maaf kalau cerita aku kepanjangan. Maaf juga kalau ceritanya nggak urut Mbak. Aku setiap hari nambah-nambah bacaan aku yang awalnya cuma baca salawat aja. Sekarang aku nambah-nambah. Aku tiap hari kalau pagi baca istighfar 100, salawat Jibril 100, munjiat nggak terhingga, maghrib baca Yasin Fadilah, sama baca Al-Fatihah 41 kali sekali duduk habis sholat maghrib.
Terus saya baca Isya, baca Al-Mulk, subuh baca Al-Waqiah, plus sedekah subuh duha 4 rakaat setiap hari. Terus setiap hari Jumat aku baca Waqiah 14 kali, sekali duduk. Apa yang udah aku amalin itu aku udah ngerasain hasilnya luar biasa di luar dugaan aku. Bahkan jualan baju aku yang kadang nggak laku jadi tiba-tiba ada yang beli. Intinya aku doa semoga apa yang aku jual semoga laku dan menarik peminat pembeli. Setelah mobil udah terwujud, sekarang aku mau minta umroh lagi sama Allah buat bisa berangkatin kedua orang tua aku. Salah nggak ya kak? Enggak dong. Lanjut, aku mintanya cuman hal-hal dunia mulu karena aku itu pengen bahagian orang tua aku, orang-orang terdekat aku. Senang kalau lihat mereka senang. Doain ya Mbak, orang yang pinjam uang ke bapak aku semoga lekas lunasinnya supaya aku bisa berangkatin orang tuaku ke tanah suci. Amin. Segitu dulu Mbak testimoni aku. Maaf kalau kepanjangan. Ini Mbak foto aku sama orangnya waktu akad. Kalau ditampilin di testimoni tutupin mukanya ya Mbak. Waalaikumsalam. Aku baru jawab maksudnya waalaikumsalam nih Masya Allah. Terus aku minta nih teman-teman suara dari voice note dari Mbak N ya. Jadi kita dengerin dulu sama-sama yuk. Oke, jadi pesan dan kesannya untuk teman-teman yang seumuran aku nih, yang di umur 20 atau 20-an ke atas. Kalau kalian lagi sedih, kalian lagi ditimpa masalah, merasa hidup ini berat, kalian coba perbaikin sholat kalian. Sumpah, aku juga ngerasa kenapa aku baru aja gitu loh tahu. Tapi alhamdulillah aku tahu gitu loh. Karena kalau aja waktu itu aku nggak diputusin cowok aku gara-gara dia selingkuh, mungkin juga aku nggak bakal ada di titik sekarang. Mungkin juga aku nggak bakal kasih testimoni ke Mbak Melisa. Tapi memang ini jalannya, jadi dan Allah juga menegur aku dengan cara yang kayak gitu. Sakit, memang sakit waktu itu, tapi pas setelahnya aku dapat hadiah yang benar-benar yang kayak aku nggak nyangka, kayak ya Allah ini kayak lebih dari yang aku minta gitu loh. Nah itu tadi pesan dan kesan dari Mbak N. Masya Allah luar biasa ya. Ditambahin lagi nih. Maaf kalau agak panjang, aku bukan manusia yang alim, tapi aku ada aja dengar orang-orang yang bilang aku ini so alim Mbak, karena aku ini kadang lepas hijab, tapi aku sholat gak pernah ketinggalan Mbak, cuma hijab aja aku yang lepas pasang. Emang salah ya Mbak kayak gitu? Aku agak sedih, kadang aku juga mau tahu yang selalu berjilbab, karena aku juga mau tahu, gimana sih nih? Kadang aku juga mau tahu yang selalu berhijab mulu. Oh, kadang aku juga mau tahu gitu kali kalau dinadain ya. Kadang aku juga mau tahu berhijab. Tapi kenapa aku nggak ngerti belum bisa istiqomah gitu ya. Itu tadi kisah dari Mbak En di Kalimantan. Tepatnya di Banjarmasin sekota sama aku ya. Masya Allah luar biasa ya. Ini kisah seorang perempuan ya. Yang masih muda tentunya single yang punya cita-cita pengen ngebahagiain orang tuanya, pengen punya mobil supaya bisa nanti ngajak orang tuanya jalan-jalan hari Minggu, supaya bisa nyenengin orang tuanya. Amalannya nggak main-main di usia beliau yang ini kalau nggak salah beliau itu ada ngomong 20-an umurnya ya. Cuman aku lupa di mana letak tulisan itu atau di suara aku juga lupa. Pokoknya umurnya masih muda belia ya, Masya Allah banget, kabul doanya. Amalannya di usia yang masih muda ini amalannya luar biasa. Setiap hari Jumat baca tadi Waqiah 14 kali. 14 kali ya. Kemudian malam tuh baca Al-Fatihah 41 kali. Belum baca Al-Mulk. Belum lagi baca Yasin Fadilah. Terus apalagi munjiatnya tidak terhingga. Itu sholat munjiat. Kita sama-sama dulu yuk baca munjiat yuk. Ntar dulu sebelum baca munjiat ini ngomong gede banget. Aku ganti baju. Video yang kedua aku gak pede banget. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Tuh salawat munjiat dibaca sepanjang waktu tidak terhingga. Nikmat banget. Tadi kemarin pada ikut nggak tuh? Berapa minggu yang lalu, 2 minggu atau seminggu yang lalu aku ngadain webinar Zoom ya via online. Kita ngebahas salawat munjiat, itu luar biasa banget. Nanti kapan-kapan aku akan khusus benar-benar menceritakan perjalanan munjiat aku ya ke teman-teman ya. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau memang punya hajat yang mendesak ya, coba baca salawat munjiat. Berapa banyak? Sepengalaman aku 500. Mbak kalau mau dapat kerjaan munjiat. Mbak kalau misalnya pengen punya keturunan munjiat. Mbak kalau misalnya pengen anak lolos lolos munjiat. Mbak aku sakit mbak kalau mau sembuh munjiat. Udah baca munjiat berapa? Minimal 500 sepengalaman aku. Apa dalilnya 500? Gak ada. Kan aku bilang sepengalaman aku. Ya, bukan ngarang-ngarang cerita. Kita kan disuruh baca salawat sebanyak-banyaknya. Nah, pada saat aku baca 500 konsisten setiap hari minimal, kadang lebih ya teman-teman, tapi minimalnya 500. Itu luar biasa, banyak banget keajaiban-keajaiban terjadi di dalam hidup aku. Dari mulai istiqomah munjiat itu aku di 2021 awal ya teman-teman ya. Dari mulai 2021 ke 2025 berarti udah berapa? Udah 5 tahun teman-teman. Istiqomah baca munjiat. Dan luar biasa. Mbak mau jual rumah mbak, mau jual tanah, mau jual kendaraan, munjiat. Udah. Tapi aku sukanya nari ya silakan. Kalau nanya sama aku munjiat nyaraninnya. Tapi aku senangnya Jibril, ya silakan, gak ada yang larang. Kan nanya sama aku, munjiat kalau aku. Itu luar biasa banget. Tapi bukan berarti sholawat yang lain jelek, enggak, sama aja. Ya, tapi kalau aku memang sepengalaman aku ya munjiat yang aku jalanin selama ini. Ya, jadi teman-teman semangat, ayo baca sholawat, jangan malas. Satu persatu insya Allah hajat bakalan diijabah sama Allah. Pokoknya jangan ragu baca munjiat. Udah banyak banget keajaiban-keajaiban yang terjadi berkah sholawat munjiat. Ya, tapi kalau misalnya masih, mbak tapi aku sukanya sholawat Sajaratul Nukut, silakan. Gak ada paksaan kok. Itu kan sepengalaman aku. Udah. Banyak banget nih. Aku kan gini-gini juga memperhatikan ya chat-chat teman-teman di grup ya. Kan gara-gara kemarin Zoom online tuh pada masuk grup gitu kan. Tapi aku gak bisa jawabin satu-satu karena itu ramai banget juga dan gak sempet juga gitu kan. Dan banyak banget yang masih nanya amalan apa. Kalau bener-bener nontonin YouTube aku misalnya ya, dari aku aja dulu dah, maksudnya yang lain ya terserah gitu ya, yang lain bagus mau ditonton yang A yang B silahkan gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya nontonin aku doang aja nih, udah tahu jalannya ibaratnya, apalagi tambah yang lain gitu ya, apalagi tambah misalnya dengerin Ustadz Adi Hidayat, dengerin Ustadz Halid Basalama atau yang lain-lain gitu kan. Kalau kalian ngejalanin ya apa yang disampaikan oleh mereka gitu ya, nggak bakalan bingung lagi. Jangankan ditambah dengan dengerin ceramah-ceramah para habaib, para ustadz, kiai gitu ya. Dengerin aku bertestimoni aja, kalian tuh udah tahu jawabannya. Jadi jangan udah teman-teman kurangin mengeluh. Aku lihat di grup tuh ngeluh melulu. Tolongin aku gini-gini. Salawat. Daripada kita buang-buang waktu buat ngetik gitu ya, buat ngetik, curhat, teman-teman. Ketika kita curhat ya ke orang lain, itu bukan kita jadi plong loh teman-teman. Kita nggak menemukan hati kita tenang loh, bener nggak? Coba kalian inget-inget, hatinya tenang nggak? Dapat solusi nggak? Curhat ke Allah, langsung ngomong ke Allah, tolongin ya Allah. Hari ini jatuh tempo, kalau nggak dibayar hamba akan dipermalukan, hamba akan begini. Allah pasti kasih jalan. Daripada kita ngetik, ngechat, malah tambah sedih karena kita jadi mengeluarkan semua kesusahan kita, dikeluarin unek-unek kesedihan kita, malah makin down, makin negatif diri kita, makin pikirannya negatif, sedih gitu ya.
mendingan langsung aja sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil hawali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi enggak berhenti baca terus. Kalau bosan baca yang pakai tasbih begini, kalian bikin bola-bola pakai kertas. Itu salah satu cara aku juga tuh biar nggak bosan. Allahumma sholli ala sayyidina. Aku pindah ini pakai bola-bola kertas. Cobain deh. Ya, daripada terus mengeluh, dikasih saran sama si A, dikasih saran sama si B, si C, si D, akhirnya bingung. Ngamalin apa nih? Waqiah kah? Munjiat kah? Nariyah kah? Ibrahimiyah kah? Bingung akhirnya. Nggak dikerja-kerjain. Satu dipegang, satu amalan dipegang, istiqomahin. Aku maunya Jibril mbak, karena kalau baca Jibril bisa dapat banyak. Jibril istiqomahin, 15.000, 25.000, kejar sehari 25.000, gak bakalan sempet dah buat ngobrol-ngobrol di grup. Bukannya gak boleh ya teman-teman, maksudnya daripada kita tuh kerjaannya ngeluh, mendingan baca salawat. Aku sukanya Ibrahimiyah, kejar Ibrahimiyah 1.000 sehari minimal. Aku sukanya baca salawat Sajaratun Nukut. Baca Sajaratun Nukut. Kejar 3.000 Sajaratun Nukut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kejar Riyadhah 4.444 Sajaratun Nukut selama 40 hari. Pasti ada jalan. Aku baca lagi komentar di Facebook. Mbak, aku udah lakuin semuanya. Suami aku ninggalin aku dan anak aku. Aku sekarang single parent. Mbak, aku udah baca sholawat tapi belum ada hasil. Sabar. Selalu gitu deh. Belum ada hasil, belum ada hasil. Padahal kita masih hidup sampai hari ini. Itu salah satu keajaiban. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Karena kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Menikmati hidup. Menikmati dunia. Untuk terus beribadah, untuk memperbaiki diri, supaya nanti pulang ke akhirat, kita selamat. Emang yang dibilang hasil tuh apa? Duit. Iya, aku juga suka duit. Semua juga suka duit. Tapi balik lagi, ketika duit itu belum ada di hadapan kita, syukur. Bersyukur, insya Allah bertambah. Ya, semangat dong. Jangan ngeluh mulu. Nanti pikirannya jadi negatif terus. Kita tuh harus berprasangka baik loh. Ya, teruslah berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Ya, luar biasa Masya Allah kisah dari Mbak En di Kalsel. Kita doain semoga Mbak En bisa segera umroh bareng orang tuanya ya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya Mbak, semangat terus pokoknya. Alhamdulillah nikmati mobilnya, ya Allah, niat mobilnya aja udah baik, niatnya pengen nyenengin orang tua, biar bisa nganter orang tua jalan-jalan, atau orang tua lagi mau ke rumah saudara dianterin, ya Masya Allah ya. Senang orang tua ya akhirnya bisa nyetir mobil, ngelihat mereka. Ini memang teman-teman perlu banget, itu namanya afirmasi, perlu banget. Teman-teman lagi kepengen bisa nyetir, bisa ngantar anak-anak sekolah pakai mobil misalnya. Teman-teman bayangin lagi nyetir sambil sholawatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Dek, jangan lupa dipakai itunya dek, sabuknya dek. Wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kak, ayo jangan bengong baca salawat kak. Sambil terus baca. Ya, Masya Allah, bayangin coba itu terjadi. Bayangin itu kejadian. Itu yang dilakuin sama Mbak En. Dan itu pun yang aku lakukan belasan tahun yang lalu. Aku ngebayangin lagi nyetir. Bisa nyetir. Tapi bisanya udah belasan tahun yang lalu ya teman-teman. Waktu muda, seumuran muda kayak Mbak En. Tuh. Jadi semangat. Bayangkan lagi salawat sambil ngebayangin apa yang kita mau, boleh. Yang pengen nikah sambil salawatan sambil bayangin lagi ada di pelaminan. Atau sambil bayangin lagi ijab kabul. Tuh. Kejadian insya Allah. Yang penting yakin dengan pertolongan Allah. Berprasangka baik sama Allah karena Allah mengikuti prasangka hambanya.
Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak En segera dijabah doanya ya, bisa umroh amin. Dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Yang pada punya utang-utang yang lunas, yang pengen punya mobil bisa kebeli mobil, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.